Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai geografi budaya. Dan aku, Ahmad Putra Mubarak, sebagai tutor geografi Nexter, akan membawa kalian ke dalam dunia geografi budaya. Nah, pertama, budaya ini merupakan istilah yang mencakup semua hal yang mengidentifikasi seluruh daya hidup nyata masyarakat hingga nilai-nilai dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi basically budaya itu apa yang dilakukan oleh masyarakat ya, gaya hidupnya hingga nilai-nilai dan keyakinan dalam masyarakat tersebut. Nah, budaya itu memiliki beberapa komponen. Ada berdasarkan kateora dan ada yang berdasarkan Kluckholt. Nah, berdasarkan kateora, budaya terdiri dari material, yaitu bagian dari budaya yang terlihat ya, seperti objek nyata, bangunan, seni gitu ya. Lalu non material, gitu. Budaya yang diteruskan generasi ke generasi, seperti cerita daerah, mitos-mitos, dan legenda. Lalu ada bahasa, yaitu apa yang diucapkan, bagaimana orang dalam satu budaya saling berbicara dan berkomunikasi. Lalu estetika, yaitu ada seni dan sastra, ya seperti musik, lukisan, patung. Lalu ada sistem kepercayaan, yaitu apa yang suatu masyarakat dalam suatu budaya ini disembah dan bagaimana mereka menyembahnya. Lalu ada lembaga sosial, bagaimana masyarakat tersebut mengatur kehidupan sosial mereka, baik itu pernikahan, kemudian sekolah, pendidikan. Nah, ini termasuk ke lembaga sosial. Lalu komponen home. Nah, di sini terbagi jadi peralatan dan peralatan hidup manusia. Ini basically kebutuhan primer dari manusia, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Lalu ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Bagaimana masyarakat dalam suatu kebudayaan itu memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lalu sistem kemasyarakatan, seperti politik, hukum, perkawinan, dan kekerabatan, seperti kayak sistem sosial tadi ya. Lalu ada bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, ya, dan religi. Nah, lalu ada teori yang bernama teori determinisme lingkungan. Nah, jadi teori determinisme lingkungan itu bagaimana manusia itu baik itu kepribadiannya, perilakunya, kemampuannya itu ditentukan oleh lingkungan. Nah, misalnya iklim ya, di iklim misalnya iklimnya sejuk dan bersalju. Gitu. Nah, maka manusia itu akan beradaptasi misalnya dengan menggunakan baju-baju hangat sepertinya ya. Jadi itulah salah satu contoh dari determinisme lingkungan. Lalu teori posibilisme ya. Kondisi lingkungan alam itu bukan faktor yang sangat menentukan, tapi hanya menjadi faktor pengendalinya saja yang memberikan peluang untuk mempengaruhi kebudayaan manusia. Jadi bedanya kalau yang determinisme lingkungan pasti menentukan, ya. Tapi kalau posibilisme lingkungan hanya memberikan peluang untuk manusia beradaptasi. Lalu ada regional budaya. Nah, region atau cultural region itu merupakan wilayah yang memiliki keseragaman budaya. Nah, kalau di sini yaitu keseragaman budaya di Indonesia yang terdiri dari Aceh ya hingga Papua. Kalau kita lihat ada beberapa region dengan suku-suku yang menarik di sini. Pertama ada Jawa ya yang dia terletak di bagian timur, tengah dan sedikit di utara Pulau Jawa. Lalu ada Sunda gitu ya. Nah, kemudian ada Jawa juga di selatan Sumatera. Nah, ini mungkin karena faktor politik di mana pada saat zaman Presiden kedua, zaman Soeharto, ada program transmigrasi yang memungkinkan orang-orang dari desa-desa di Jawa ini pindah ke ke Lampung gitu ya. Seperti itu. Untuk pemerataan pembangunan dan daerah.
lalu ada Betawi di sekitar Jakarta dan Bekasi. Nah, kemudian ada yang menarik, yaitu ada Melayu di pesisir timur Sumatera dan pesisir Kalimantan. Ya, karena Melayu, suku Melayu tinggal di daerah tersebut karena daerah tersebut itu adjacent atau dekat dengan asal dari suku Melayu, gitu ya. Nah, seperti Sumatera dan Malaya, gitu ya. Kenapa nggak sampai dalam, gitu ya? Kenapa suku Melayu ini tidak sampai dalam? Ya karena daerah tersebut itu susah untuk diakses. Jadi hanya orang suku-suku asli Kalimantan yang tinggal di daerah tersebut. Oke. Lalu ada landscape budaya. Jadi ini bagaimana suatu kebudayaan mempengaruhi bentuk lingkungan di sekitarnya. Nah, misalnya tadi ditentukan ya oleh determinisme lingkungan. Misalnya di Bali itu topografinya banyak slope-slope atau lereng-lereng yang curam. Nah, di mana di sana banyak untuk petani, terutama petani beras. Nah, jadi lingkungan karena lingkungannya curam gitu ya, slope-nya, maka orang-orang Bali ini kemudian beradaptasi dan membentuk sistem yang namanya subak untuk irigasi gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa bentuk lingkungannya jadi terasering seperti ini. Kemudian ada difusi budaya. Nah, difusi budaya ini merupakan proses penyebaran suatu budaya dari satu individu ke individu lainnya. Nah, ada beberapa contoh seperti relokasi. Ya, jadi kalau relokasi itu dari yang awalnya dia budaya di suatu tempat, budaya tersebut berpindah dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Sehingga yang di tempat asal itu berkurang influence-nya dan menimbulkan influence baru atau pengaruh baru di tempat tujuan. Lalu expansion. Nah, expansion ini di mana budaya itu menyebar ke tempat berbeda, tapi tetap mempertahankan pengaruhnya di tempat asal. Nah, jadi mirip relokasi, dia ada yang pindah ke tempat lain, tapi yang di tempat asal dia masih ada. Ya, lalu ada contagious, itu penyebaran budaya secara pasif dan cepat, viral gitu ya. Kenapa contagious? Karena ini menyebarnya seperti virus gitu kan, viral. Dan biasanya disebarkan melalui media massa atau karena globalisasi sekarang gitu ya. Dunia semakin terkonek satu sama lain sehingga penyebaran informasi makin cepat dan penyebaran budaya-budaya juga makin cepat juga. Jadi salah satunya adalah persebaran budaya di internet itu termasuk contagious seperti tren-tren terkini gitu ya. Lalu ada hierarchical, yaitu budaya yang menyebar dari individu yang lebih penting ke yang memiliki kepentingan lebih kurang. Nah, misalnya ada yang kita analogikan pakai informasi aja. Misalnya di sini ada pas sekolah ya, dia memberi informasi dulu pasti ke wali kelas. Nah, baru wali kelas yang menyebarkan informasinya ke murid-murid seperti itu ya. Lalu ada stimulus, yaitu ketika budaya menyebar ke suatu tempat, budaya tersebut berubah. Nah, di sini contohnya adalah um, ketika franchise, gitu ya. Misalnya McD. Nah, McD kan awal tuh dari USA atau Amerika Serikat. Nah, ketika dia menyebar dan membuka gerainya di banyak tempat, misalnya di Indonesia, dia pasti akan menyesuaikan. Misalnya ada nasi uduk McD, McD gulai. Nah, itu contohnya stimulus ya. Dia beradaptasi. Lalu maladaptif. Ya, budaya dia menyebar tapi tidak cocok dengan tempat tersebut. Tuh. Contohnya misalnya kayak budaya
pakai celana jeans, kemudian diterapkan di negara-negara yang beriklim dingin. Kan kurang cocok. Oke. Lalu ada model akulturasi Berry. Nah, model akulturasi itu merupakan proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Dan di sini ada dibagi menjadi kuadran, gitu ya. Ada asimilasi, integrasi, marginalisasi, dan separasi. Jadi ketika marginalisasi, suatu kebudayaan yang menyebar ke tempat lain itu tidak diterima di tempat lain tersebut, dan budaya yang menyebar tersebut tidak menerima bahwa budaya mereka sama dengan budaya tempat asal, gitu ya. Lalu untuk asimilasi, mereka diterima oleh hostnya atau tujuannya, tapi budaya tersebut sudah tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari budaya asal, gitu ya. Nah, dari gampang ini A, B gitu ya. Ada lokasinya gitu. Nah, budaya ini adalah X. Nah, jadi marginalisasi, dia X pindah dari A ke B, X tidak dianggap sama B, dan X nggak menganggap dirinya A, gitu ya. Lalu kalau asimilasi, dia X pindah ke B, X-nya tidak menganggap dia A, tapi diterima sama B, gitu ya. Lalu integration, ya dia diterima oleh B, tapi tetap mempertahankan identitas dia, gitu ya, sebagai sama dengan budaya asal dia, gitu. Lalu separasi, dia tidak diterima oleh B, tapi tetap mempertahankan identitas dia sebagai A, gitu ya. Nah, ini contohnya ada integrasi itu multikultural, lalu asimilasi itu multi-import, separasi segregasi sama aja kayak segregasi, lalu marginalisasi sama aja kayak eksklusi, gitu ya. Nah, lalu ada imperialisme budaya. Nah, imperialisme budaya merupakan dominasi budaya tertentu terhadap budaya lainnya yang lebih lemah. Nah, ini bisa lewat beberapa cara, gitu ya. Misalnya perdagangan, uh, bisa lewat organisasi dagang atau ekonomi. Misalnya ya udah kayak maraknya brand-brand luar negeri di Indonesia contohnya. Tuh. Lalu berdasarkan militer juga bisa, ketika budaya lain itu mengenforce, gitu ya, kebudayaan lainnya melalui militer, gitu ya. Misalnya genosida. Lalu politik. Nah, misalnya di suatu negara ada budaya yang mayoritas. Nah, budaya mayoritasnya kemudian dia melemahkan budaya lainnya, gitu. Contohnya di Tiongkok, di mana suku Han atau etnis Han, ya, etnis Han di sini uh, menjadi etnis yang superior di Tiongkok, ya, dengan pemerintah komunis Tiongkok itu mencoba mensignification atau memindahkan orang-orang Han gitu ke wilayah-wilayah luar seperti Tibet dan Turkestan gitu ya, sehingga pengaruh-pengaruh etnis seperti Uighur dan Tibet itu makin berkurang. Lalu ada folk versus pop culture. Nah, bedanya itu apa? Jadi folk ini sama aja kayak budaya tradisional yang dipraktikkan oleh kelompok kecil, gitu ya. Maksudnya tidak dilakukan secara masif, gitu. Tidak dilakukan secara masif, hanya kecil-kecilan di daerah tertentu dan menjadi identitas tertentu bagi seseorang. Lalu dia sifatnya itu cenderung mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada, atau namanya konservatif, ya. Lalu dia mengikuti adat istiadat lokal. Lalu pop atau popular culture itu dipraktikkan oleh kelompok yang besar, gitu ya, yang sifatnya itu mendunia. Nah, ini juga salah satu peran dari globalisasi juga, peran internet dan kota informasi beredar. Lalu dia ini mengancam budaya tradisional yang udah ada. Nah, tapi si pop culture ini mudah berubah-ubah karena dia misalnya tren itu pasti cepat untuk berubah, gitu ya. Karena informasi cepat beredar, trennya juga cepat untuk berganti. Nah, lalu ada konsep ras dan etnis.
Nah, ras merujuk pada kelompok manusia yang memiliki karakteristik fisik dan genetik tertentu, ya. Jadi kalau ras itu berdasarkan fisiknya, contohnya itu warna kulit, bentuk wajah, tekstur rambut. Lalu untuk suku bangsa atau etnik itu berdasarkan hal-hal unik dalam budaya masyarakat tersebut. Contohnya tuh bahasanya, adat istiadat, tradisi, dan asal-usul ya. Nah, menurut Griffith Taylor ada 3 ras utama di dunia ya. Pertama, ada Caucasoid, Negroid, dan Mongoloid. Basically, Caucasoid itu tersebar ya di benua Eropa dan Afrika Utara, Timur Tengah gitu ya, sama sedikit di Afrika Timur dan juga di Iran dan India Utara gitu. Lalu kalau Negroid dia tersebar di Afrika dan Australia. Lalu untuk Mongoloid ras tersebut tersebar ya di Asia, Indonesia dan keseluruhan Amerika gitu ya. Untuk penduduk aslinya, bukan penduduk pendatang ya. Lalu ada ras-ras campuran seperti mestizo yaitu campuran dari ras Caucasoid yang punya anak dengan orang asli American, lalu mulatto, Caucasoid dengan Negroid, lalu Zambo, Mongoloid dengan Negroid gitu. Ada beberapa ras-ras khusus kayak Ainu yang ada di utara Jepang, lalu Weddoid kayak yang ada di Flores, Nusa Tenggara, terus Bushman yang ada di Afrika Selatan, lalu Polynesian, Micronesian, Melanesian yang ada di Oceania, dan Dravidian yang ada di selatan India. Yang kalau kita lihat Dravidian dan India Caucasoid ini sangat berbeda dengan India Caucasoid yang bentuknya orangnya itu tinggi dan kulitnya kuning lasat atau coklat cerah gitu ya. Tapi Dravidian ini kulitnya cenderung hitam atau keling gitu. Nah, kalau di sini Caucasoid itu ciri-cirinya kulit cerah ya atau kulit putih, memiliki rambut yang lurus atau wavy, dengan warna mata cerah, rahang lebar, pangkal hidung tinggi dan sempit, dan memiliki kemampuan menumbuhkan facial hair. Ya. Lalu untuk Mongoloid, dia memiliki kulit kuning, kuning langsat ya, ataupun kemerahan. Kalau kuning langsat biasanya di Asia, kalau kemerahan itu yang suku asli Amerika. Lalu rambutnya lurus dan jarang tumbuh bulu atau brewok. Ya. Lalu dia warna matanya coklat. Lalu untuk Negroid, dia itu kulitnya hitam ataupun coklat ya. Terus memiliki kecenderungan rambut ikal dengan mata hitam dan gigi besar. Nah, kalau kita lihat sekarang contohnya etnis di Eropa, ini ada pembagiannya gitu ya. Ada Jermanik, rumput Jermanik, ada Jerman, termasuk Austria, lalu Belanda dan Belgia bagian utaranya sama English gitu ya. Lalu ada Romance ya. Romance ini rumputnya ada kayak Prancis, Itali, sama Spanyol, Portugal ya. Terus Celtic ya, dia ada Welsh, Irish, Gaelic Scot sama Bretons. Nah, kalau Irish kenapa dia ada merah-merahnya? Ya karena Irish itu ethnically dia orang Irlandia gitu. Tapi dia itu tidak ngomong bahasa Irish ya mayoritasnya. Mayoritasnya dia ngomong bahasa Inggris. Oke. Okay? Nah, tapi sebelumnya Celtic ini benar-benar mendominasi Eropa gitu ya. Sebelum Romawi ini menguasai Eropa, Kaisar Romawi menguasai Eropa, si Celtic ini menguasai hampir ya sepertiga wilayah dari Eropa gitu ya. Mulai dari Jerman hingga Spanyol dan Inggris gitu ya. Nah, lalu ada Iranian, lalu ya Iranian tuh kayak Kurdish gitu ya. Lalu ada Balkanic people, kalau di sini Albania sama Greek ya. Lalu di sini kalau kita lihat di Serbia itu ada sedikit wilayah Albania gitu ya. Wilayah yang etniknya Albanians. Nah, ini wilayahnya disebut sebagai Kosovo gitu ya. Yang salah satu negara separatis di Eropa atau Eropa gitu.
lalu Indo-Aryan, ya, lalu Slavik. Nah, jadi kalau Slavik ini awalnya dari sekitar Ukraine, kemudian dia menyebar hingga Rusia gitu ya, dan menyebar hingga selatan sini, ya, Balkan. Jadi ini Slavik Timur, ya Rusia, Belarus, sama Ukraine. Terus Slavik Barat, ya Polandia, Czekia, dan Slovakia. Lalu Slavik Selatan, ya negara-negara bekas Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Kroasia, dan Bulgaria. Lalu ada Baltik. Ya, Baltik ini ada Lithuania dan Latvia. Lalu ada Uralic. Nah, Uralic People ini sebenarnya bukan dari Europe. Dia itu dari um, sisi barat dari pegunungan Ural yang ada di Rusia sekarang. Nah, kemudian mereka mengalami migrasi sehingga contohnya ada mereka bermigrasi ke Finlandia, Estonia, dan Hungaria gitu ya. Lalu ada Turkic People yang sebenarnya dia dari Asia Tengah, cuman uh, pasca kekhalifahan Abbasiyah runtuh, orang-orang Turki ini yang dari Asia Tengah pindah ke Timur Tengah, dia pindah ke Anatolia atau Turki sekarang. Lalu banyak juga Afro-Asiatik atau Afrikan, orang-orang Afrikan yang menjadi migran di negara-negara Eropa. Lalu ada etnis di Amerika Utara. Nah, untuk yang kanan itu merupakan etnis aslinya, ya. Misalnya ada Mohawk, Powhatan, terus Pequot, Seneca, Huron, Cherokee, Creek, Navajo, nah, Chumash itu salah satu dari etnis asli Amerika Utara. Nah, tapi kalau yang di kiri itu merupakan keturunan dari warga-warga di Amerika Utara. Misalnya, kalau kita lihat di bagian selatan Amerika itu banyak persebaran African American ya yang warna ungu ya karena dulunya di sini banyak dibangun plantation di mana plantation atau perkebunan itu mempekerjakan budak-budak kulit hitam dari Afrika. Lalu French atau Canadian itu French ya di sini. Kenapa ada di Kanada bagian timur? Karena dulu Prancis ini mengkolonisasi negara negara Kanada bagian timur ini sebelum Kanada merdeka dan direbut Inggris gitu. Lalu ada yang terbesar itu Jerman ya. Jerman ya karena pada masa peperangan di Eropa banyak orang-orang Jerman pindah ke Amerika. Lalu juga ada Irish ya yang tersebar di East Coast dari Amerika Serikat karena ketika tahun 1843 terjadi kelaparan hebat di Irlandia ya karena potato blight sehingga orang-orang mengungsi gitu dan berpindah secara permanen ke Amerika Serikat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, terus juga ada orang-orang keturunan Hispanik di sini, Hispanik atau Spanyol gitu. Karena bagian selatan Amerika Serikat ini adjacent atau dekat dengan border dari US Amerika, US Meksiko. Oke, lalu etnis di Amerika Latin. Nah, jadi ini untuk di Argentina dan Brazil Selatan, mayoritasnya merupakan pendatang, gitu ya, Caucasians. Pendatangnya bisa dari Italia, dari Portugal, gitu ya, dari Spanyol. Lalu ada Amerindians yang hijau tua, itu benar-benar suku asli atau etnis asli dari Amerika Selatan. Lalu mestizo itu campuran antara Caucasoid sama Amerindians tadi. Dan Pardos ya, campuran yang ada di Brasil. Kemudian di sini kita lihat ada East Indian di British Guiana sini, Guyana British. Kenapa? Karena ini merupakan koloni Inggris. Nah, sedangkan Inggris juga memegang kendali atas India. Jadi uh, Inggris itu torot untuk memigrasikan orang-orang India ke British Guyana. Lalu ada Javanese di sini, orang-orang Jawa. Karena Belanda ya di Suriname itu memigrasikan orang-orang Jawa ke Suriname atau Sulawesi Selatan. Lalu etnis di Afrika yang ini sangat terpecah ya untuk yang di Afrika, tapi ada beberapa
kelompok umum gitu ya. Misalnya Niger Kongo sama Semitic gitu ya. Kalau yang Semitic dia Arab ya, Arab terus Berber gitu ya. Terus masuk ke Ethiopia juga, Somalia, Libya, pokoknya Afrika Utara sama yang di Horn of Africa atau yang bagian sini. Lalu ada Niger Kongo yang ada dari Nigeria sini sampai ke Afrika Selatan bagian timur. Lalu ada etnis di Australia yang mayoritasnya itu kulit putih ya, imigran dari Eropa. Aboriginnya itu tinggal dikit ya. Lalu untuk etnis di Asia ini ada Sino-Tibetan, terus ada Jepang, Korea gitu ya. Terus ada Tai Kadai. Nah, Tai Kadai itu yang di Thailand sama beberapa wilayah dari Tiongkok bagian selatan. Nah, jadi ini untuk pembagian etnis di Asia dan Asia Tenggara. Oke, lalu ada fenomena rasial. Jadi ada tiga di sini yang aku bahas, yaitu racial profiling, yaitu stereotyping kepada suatu ras atau etnis tertentu gitu ya. Misalnya kalau di Amerika itu orang orang Asia itu pintar gitu ya anggapannya, dan orang-orang kulit gelap itu kriminal. Lalu segregasi itu merupakan pemisahan ya tempat ataupun fasilitas antara ras atau etnis yang berbeda. So, di sini kalau pada zaman segregasi di Amerika Serikat itu orang-orang kulit hitamnya tidak boleh uh, memakai toilet ataupun kolam renang yang sama dengan orang-orang kulit putih. Tuh. Lalu ada redlining, yaitu perbedaan perlakuan service atau jasa. Nah, biasanya kalau di properti, uh, redlining ini digunakan untuk ya mengkonsentrasikan suatu etnis tertentu ke daerah atau perumahan tertentu, gitu ya. Karena perbedaan harga juga. Nah, kemudian bahasa, jadi bahasa ini merupakan bagaimana suatu kebudayaan ini berkomunikasi dengan kebudayaan itu sendiri, gitu. Ini klasifikasi ada institusional ya, bersifatnya internasional atau kenegaraan, dan sifatnya formal ya, misalnya Indonesia, bahasa Indonesia. Lalu bahasa yang developing yang dipakai sehari-hari atau informal, biasanya bahasa gaul-gaul gitu ya, slang. Terus figures yaitu bahasa-bahasa pedalaman, bahasa daerah gitu ya. Lalu intraudal, bahasa yang hampir punah, dan dying, bahasa yang hampir punah. Lalu jenis-jenis bahasa itu ada lingua franca, yaitu bahasa yang menyatukan berbagai macam kebudayaan yang ada di dunia. Contohnya di sini English gitu ya, bahasa internasional basically. Lalu ada Creole atau bahasa kombat yang digabung gitu. Ada Singlish ya, gabungan antara Singapura kayak Melayu, Chinese sama English. Lalu ada Creole Haiti, terus Chavocano yaitu gabungan dari Pinainya Filipina dan Spanish. Lalu Takpisin yaitu gabungan dari Papua Nugini dan English. Lalu ada Isolated, itu bahasa Korea. Nah, jadi contohnya untuk Creole itu gini ya, kalau misalnya Takpisin di Papua Nugini. Nah, jadi kalau bahasa Inggris kan uh, ini kan you know can come inside. Harusnya you cannot come inside gitu kan. Artinya kamu nggak boleh masuk ke dalam gitu kan. Nah, tapi kalau di sini mereka kayak berdasarkan apa yang didengar orang-orang Inggris ngomong, jadi orang-orang Papua Nugini ini beradaptasi gitu. Jadi you-nya, O-nya nggak ada, terus can-nya bukan C-A-N, langsung sesuai pronunciation-nya jadi can, terus come inside, so, pokoknya sesuai pronunciation dari orang-orang Inggris gitu. Bukan sesuai hurufnya. Gitu.
Oke, lalu ada persebaran bahasa dunia ya, ada Afroasiatik, Altaik ya, lalu ada American Indian dan Indo-European gitu. Ya, mostly ini dipengaruhi oleh kolonialisme gitu ya. Contoh di sini kenapa Jermanik, karena orang-orang sini ngomong Inggris karena pernah dikoloni sama Inggris ya, Amerika Serikat itu. Lalu ini juga kenapa bahasanya biru Romance gitu, karena Amerika Selatan dikolonisasi oleh Spanyol dan Portugal gitu. Lalu aksara. Nah, aksara ini merupakan suatu sistem atau simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, seperti batu, kayu, kain, dan lain-lain, yang digunakan untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Nah, jadi penulisannya, gaya penulisan aksara ini dipengaruhi oleh media tulisnya. Misalnya kalau batu, otomatis dia harus dipahat. Nah, karena pahat itu kaku, tidak fleksibel, jadi tulisannya itu cenderung memiliki sudut yang kaku gitu ya. Lalu ini ada persebaran aksara di dunia, ada Latin ya, yang alfabet seperti biasa, abjad. Lalu ada Cyrillic, ya biasanya Rusian dan Slavik ya. Pokoknya Cyrillic itu cenderung ke arah pengaruhnya karena ortodoks juga, Kristen ortodoks. Lalu ada Chinese, Japanese, Korean, dan Sanskerta ya, yang aksara Sanskerta yang ada di negara-negara Hindu dan beberapa negara Buddha. Lalu Arab, Hebrew atau Ibrani yang ada di Israel. Lalu ada Hellenic atau Greek ya yang ada di Yunani. Sama Inuit, Inuktitut. Oke, lalu agama. Nah, agama adalah sistem yang mengatur tentang keimanan dan peribadatan kepada Tuhan. Dan di sini ada jenisnya berdasarkan sesembahannya. Kalau monoteis, teis, mono kan artinya satu. Jadi dia hanya menyembah kepada satu Tuhan. Kalau politeis, dia menyembah banyak Tuhan ataupun dewa-dewa. Kalau animistik, dia bersifat tribal atau kesukuan. Lalu berdasarkan universality-nya atau siapa saja yang dapat memeluk agamanya. Kalau universal bisa dianut seluruh umat manusia seperti Kristen dan Islam. Lalu untuk etnik itu hanya untuk etnis tertentu seperti misalnya Judaism untuk uh, etnis Jews saja atau etnis Yahudi. Nah, persebaran agama di dunia ini juga dipengaruhi salah satunya oleh kolonialisme. Ya, kalau kita lihat mirip-mirip sama kayak bahasa di Amerika Selatan, Katolik menyesuaikan Portugal dan Spanyol, Amerika Utara dan Australia itu Protestan menyesuaikan Inggris. Lalu juga karena conquest atau penaklukan seperti di Afrika dan Asia Tengah ya, karena ditaklukkan oleh kekhalifahan Muslim dari Arab gitu ya. Lalu lewat perdagangan juga bisa seperti di Indonesia. Lalu ada konsep yang namanya geografi politik, yaitu hubungan antara politik dengan teritori atau wilayah dalam skala lokal hingga internasional. Lalu ada teori geostrategis, yaitu kebijakan strategi politik yang berdasarkan aspek-aspek geografis suatu negara, di mana suatu negara ini memanfaatkan aspek geografinya atau letak geografis negara tersebut terhadap kebijakan politiknya. Nah, di sini ada beberapa isu geopolitik ya, seperti pembangunan bendungan di hulu sungai Nil di Ethiopia. Nah, jadi terjadi pembangunan ya dari di sungai Nil, di sini di Blue Nile atau Nil Biru, yang hulunya ada di Ethiopia, ya, itu menimbulkan masalah pada negara kayak Sudan dan Egypt ya, karena otomatis air yang disalurkan ke Mesir dan Sudan ya itu berkurang karena airnya dibendung sama Ethiopia gitu ya. Lalu selat-selat di Asia Tenggara menimbulkan Cina untuk bekerja dengan Pakistan. Dan misalnya
Di sini kan banyak selat kayak selat Malaka gitu ya, terus Sunda. Itu kan in the event of war atau pada masa-masa genting gitu ya, itu kan pasti diblokade oleh musuhnya Tiongkok. Nah, oleh karena itu Tiongkok mencoba jalan lain, misalnya di Pakistan, ya. Ataupun uh, bekerja sama dengan Thailand untuk membangun terusan atau ya mengembangkan si Kaismos ini gitu ya. Lalu ada peletakan markas militer pada lokasi-lokasi tertentu, contohnya di Djibouti. Nah, kenapa Djibouti gitu ya? Karena Djibouti ini dekat dengan yang namanya choke point, yaitu Bab el Mandab. Di sini yang uh, merupakan selat yang menghubungkan antara perdagangan di Asia ya dengan Eropa gitu ya. Sebelum menuju ke Selat Suez. Ini banyak um, berbagai base militer gitu, mulai dari Tiongkok ya, terus Prancis dan Amerika Serikat. Oke, lalu ada perebutan sumber daya alam. Nah, jadi kalau kita lihat ada garis putus-putus di sini. Nah, jadi garis putus-putus di kiri itu wilayah Venezuela yang sebenarnya, lalu garis putus-putusan di kanan ini merupakan wilayah Guyana yang diklaim oleh Venezuela, gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa gitu? Karena Venezuela ini ingin mengklaim wilayah lautnya dari bagian Guyana bagian sini gitu ya. Nah, wilayah lautnya bagian sini gitu kan, blok sini. Karena di sini terdapat sumber minyak. Oke, lalu kolonialisme versus imperialisme, bedanya apa? Jadi kalau kolonialisme itu tujuannya hanya untuk mengekstrak sumber daya alam pada suatu daerah, tapi kalau imperialisme ikut turut mendirikan pemerintahan untuk menguasai suatu wilayah secara keseluruhan. So, misalnya kalau koloni itu cuma bikin pos-pos dari trading aja gitu, misalnya bikin monopoli ya. Lalu kalau imperialisme itu mendirikan wilayah kolonial, mendirikan pemerintahan kolonial. Lalu pemerintahan. Nah, pemerintahan itu merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama undang-undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Nah, negara itu gimana? Nah, jadi syaratnya dari negara itu pertama dia punya penduduk yang permanen, ya, dia tidak pindah-pindah, terus wilayahnya tetap dan memiliki pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, yaitu contohnya diakui atau mendapat pengakuan dari negara lain. Lalu ini ada bentuk negara, ada unitary states dan federal states. Kalau unitary dia sifatnya negara kesatuan, lalu untuk federal states itu negara serikat atau memiliki negara-negara bagian yang punya kewenangannya sendiri terhadap wilayah daerahnya. Lalu ada sistem pemerintahan, biasanya ada parlementer, constitutional monarchy, dictatorship, communist state, monarki, military junta, Islamic Republic, ya, dan federation. Lalu di sini kita lihat ada indeks demokrasi dengan indeks demokrasi yang paling bagus itu yang di Eropa Barat dan Amerika Utara dan Oseania. Nah, yang paling buruk itu ada di Afrika dan di Asia, terutama Asia Tengah dan Asia seperti Tiongkok, Vietnam, dan negara-negara di Semenanjung Arab. Oke, jadi saja untuk materi dari geografi budaya.